Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dengan saya sendiri selaku Ketua Doni Prioseno, anggota Purwantini, dan Ahmad Kurniawan. Izinkan kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Interkoneksi Non-Motorized Transportation dengan Bis Rapid Transit Trans Semarang di Kota Semarang pada Simposium Nasional Untak se-Indonesia dengan tema Inovasi Perguruan Tinggi Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Tumbuh menuju Indonesia Emas tahun 2045 berbasis kebangsaan. Latar belakang penelitian kami adalah berdasarkan baik boom atau naiknya tren bersepeda untuk bekerja, di mana pada saat pandemi, dengan adanya PSBB, kemudian PPKM, membuat orang mencari alternatif untuk melakukan perjalanan dengan kendaraan sendiri. Pada penelitian kami ini, kami menggunakan non-motorized transportation atau kendaraan tidak bermotor, yaitu sepeda. Sepeda melalui aspek yuridis yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 45, pasal 47, dan pasal 63. Kemudian juga diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020, di mana pada pasal 15 bahwa lajur sepeda harus terkoneksi dengan jaringan integrasi angkutan umum pada mil pertama dan mil terakhir. Kemudian peraturan Kementerian PUPR dengan mengeluarkan surat edaran nomor 5 garis miring SE garis miring DB garis miring 2021 tentang pedoman untuk perencanaan lajur sepeda dan kelengkapannya. Adapun konektivitas atau integrasi pada mil pertama dan mil terakhir atau yang biasa disebut dengan first last mile connectivity, di mana diharapkan pada mil pertama orang melakukan perjalanan tidak dengan kendaraan pribadi, bisa dengan berjalan kaki menuju halte, bisa dengan sepeda, kemudian parkir sepeda, kemudian lanjut ke halte yang terdekat, kemudian bisa dengan naik kendaraan umum yang menuju ke halte terdekat, sehingga semuanya menuju ke halte atau stasiun ataupun shelter transportasi massal. Kemudian selanjutnya adalah pada mil tengah, di mana perjalanan dilakukan dengan menggunakan transportasi massal berbasis jalan yaitu BRT ataupun berbasis rel seperti KRL maupun MRT. Pada kasus di Semarang menggunakan BRT dengan basis jalan. Kemudian pada mil tengah dilanjutkan dengan halte yang terdekat dengan tujuan akhir. Kemudian pada mil terakhir, orang bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir dengan berjalan kaki, bisa dengan naik kendaraan umum dan lanjut ke tujuan akhir, kemudian ke parkir sepeda, kemudian menggunakan menggunakan sepeda sewa menuju ke tujuan akhir. Pembahasan potensi di Kota Semarang. Sudah terdapat lajur sepeda yang diresmikan 1 tahun yang lalu, tahun 2020, halte yang sudah terintegrasi pada lajur sepeda dan terkoneksi dengan BRT Trans Semarang, baik dari koridor di dalam Kota Semarang maupun koridor yang antar kota seperti Transjateng. Tapi pada kasus ini kami melakukan penelitian dengan BRT Trans Semarang di 7 koridor dan terletak di segitiga emas Kota Semarang. Lajur sepeda. Lajur sepeda pada Kota Semarang sudah ada di Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Lingkar Simpang 5, Jalan Pahlawan, dan Jalan Dr. Sutomo. Tipe lajur sepeda ini masuk ke tipe C
di mana lajur sepeda bersatu dengan badan jalan dan hanya dipisahkan dengan marka, tidak dengan jalur khusus atau jalur yang terproteksi. Sehingga eh, menjadi saran bagi kami nantinya diadakan lajur khusus untuk sepeda demi keselamatan. Adapun lajur sepeda yang ada sekarang untuk dua arah dua arah jalan hanya ada satu sisi lajur sepeda. Sedangkan untuk jalan yang satu arah hanya ada satu sisi lajur sepeda. Saran kami untuk jalan yang dua arah dibuat masing-masing satu lajur sepeda, kemudian pada jalan yang satu arah dibuat dua lajur sepeda di satu sisi jalan. Setelah kami melakukan perhitungan volume sepeda yang melintasi lajur sepeda di Kota Semarang, semua memenuhi persyaratan di tiga data teknis yaitu lebar lajur, lebar marka, dan warna marka. Adapun volume N yang ada di Kota Semarang masih di bawah 120 sepeda per jam per lajur sehingga cukup hingga lebar lajur sepeda yang sekarang dirasakan cukup. Kemudian yang tidak memenuhi syarat adalah eh, jarak antar marka sepeda seharusnya setiap 6 meter tapi di lapangan ada 45 meter. Kemudian tidak juga mencukupi adalah panjang marka dan tidak adanya marka di area konflik atau di persimpangan. Seperti persimpangan yang baik itu bukaan jalan tanpa apil dan zebra cross maupun bukaan jalan dengan apil dan zebra cross. Sehingga saran kami nantinya dibuat marka jalan sepanjang lebar jalan bukaan tersebut sehingga lebih aman bagi pengguna sepeda. Kemudian adalah halte. Halte yang ada di segitiga emas Kota Semarang sudah cukup untuk melayani area tersebut. Sudah ada 7 halte yang terkoneksi dengan BRT Trans Semarang di 8 koridor yang ada di Kota Semarang. Adapun halte tersebut adalah Pandanaran, Santika, SMA, Sabu Aus, BCA, halte Pemuda, dan halte Simpang 5. Ini adalah halte-halte yang mampu melayani di kawasan segitiga emas Kota Semarang dengan terdapat lajur sepeda. Berikutnya adalah potensi di kawasan segitiga emas, di mana di kawasan segitiga emas tersebut ada kawasan wisata, kuliner, hotel, mall, pertokoan, ibadah maupun pendidikan. Di mana untuk jarak aman berjalan kaki menurut ITDP tahun 2020 adalah 500 meter dan jarak bersepeda adalah 3 km. Jadi ini merupakan potensi yang sangat besar karena pasti akan terdapat banyak pekerja, pegawai maupun para wisatawan yang akan memanfaatkan rute lajur sepeda dengan naik sepeda. Selanjutnya, saran kami adalah dibuatnya parkir sepeda yang diletakkan dekat dengan halte atau dekat dengan pusat kegiatan masyarakat yang tadi ada di sekitar segitiga emas Kota Semarang. Sehingga pada mil terakhir nanti eh, orang akan menggunakan sepeda sewa maupun sepeda gratis oleh CSR, baik itu pemerintah maupun swasta, sehingga lebih dekat ke perjalanan tujuan akhir. Adapun tipe yang kami sarankan adalah tipe N, di mana tipe ini bisa mengunci 3 titik sepeda sehingga sepeda lebih aman jika ditinggal. Dan lebar parkir sepeda minimal adalah lebar 1 meter dan panjang 4 meter dengan sisa untuk pejalan kaki masih 1,5 meter dengan detail tipe N seperti yang ada di gambar. Kemudian dari hasil penilaian kami ada sisa uh, ada lebar pedestrian di Kota Semarang antara 270 cm sampai 850 cm sehingga memenuhi syarat untuk dibuat parkir di sekitar halte. Masih terdapat sisa 1,5 meter untuk pejalan kaki. Demikian paparan dari kami. Baik saran maupun hasil penelitiannya adalah untuk kemajuan Kota Semarang pada umumnya dan terlebih lagi pada kabupaten-kabupaten yang sudah mengadakan jalur sepeda tapi belum terkoneksi dengan transportasi massal. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.